Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua. Masih dalam keadaan work from home, study from home. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi atau belajar tentang masalah menggunakan logika matematika dalam menyelesaikan masalah, khususnya dalam membuat kesimpulan dari premis-premis atau pernyataan dan kalimat. Memberikan definisi-definisi terlebih dahulu, apa itu pernyataan, kalimat terbuka, dan ingkaran. Nah, pernyataan ini merupakan kalimat tertutup yang hanya memiliki satu nilai atau benar atau salah saja. Jadi dia hanya memiliki satu nilai. Ini definisi dari pernyataan. Lalu yang selanjutnya adalah definisi dari kalimat terbuka. Dari kalimat terbuka sendiri ini, definisinya adalah kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya karena masih muat variabel. Jadi dia masih bisa bernilai benar, masih bisa bernilai salah, tergantung dengan variabel yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga yaitu ingkaran. Ingkaran ini merupakan negasi suatu pertanyaan atau lawannya. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, seperti ini. Ini definisi-definisi dari dasarnya sebelum kita masuk lebih lanjut ke premis-premis. Nah, lalu ini definisi yang pertama. Yang kedua kita masuk ke pernyataan majmuk. Nah, dalam pernyataan majmuk ini ada tiga hal atau tiga dasar yang perlu kita perhatikan, yaitu kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah konjungsi, biasanya dinyatakan dengan tanda V terbalik seperti ini. Dan membacanya, misalkan kita punya sebuah pernyataan P dan pernyataan Q, maka konjungsi dari P dan Q menulisnya seperti ini, dibaca P dan Q. Dari sini kita bisa membuat tabel kebenaran. Maksud saya tabel kebenaran adalah yang seperti ini. Jika P bernilai benar atau Q bernilai benar, maka bagaimana dengan P dan Q? Seperti ini. Misalkan ini P, ini Q, ini P dan Q. Nah, di sini ada karena P dan Q itu adalah pernyataan, maka dia bisa bernilai benar atau salah. Ada beberapa kemungkinan, diantaranya yaitu P benar dan Q benar, P benar dan Q salah, P salah dan Q benar, dan P salah dan Q salah. Untuk konjungsi ini, P dan Q bernilai benar apabila hanya P benar dan Q benar. Jadi ini bernilai benar apabila P benar dan Q benar. Jika ada salah satu, minimal satu yang salah, maka pernyataan P dan Q bernilai salah. Jadi keduanya harus sama-sama benar. Ini untuk konjungsi. Yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi biasa dilambangkan dengan seperti huruf V tapi lebih lebar, lawannya dari konjungsi. Kalau konjungsi ke bawah, disjungsi ke atas terbukanya. Disjungsi ini menulisnya seperti ini. Kita punya pernyataan P, Q. Nah, dibacanya P atau Q. Cara membacanya seperti ini, P atau Q. Nah, mari kita lihat bagaimana aturan dari P dan Q ini di tabel kebenaran. Perlu diketahui bahwa kita P dan Q ini dia bernilai salah hanya jika P salah dan Q juga salah, hanya jika keduanya salah. Selain itu, P atau Q bernilai benar. Coba kita lihat di sini, P atau Q. Kita cek P benar, Q benar, maka dia bernilai benar. P benar Q salah, dia masih bernilai benar.
P salah Q benar, dia masih bernilai salah. Tapi jika P salah Q salah, maka dia bernilai salah. Jadi dia bernilai salah jika P dan Q itu sama-sama salah. Nah, ini untuk disjungsi. Yang ketiga, kita ada implikasi. Tandanya seperti ini. Nah, ini dinamakan implikasi. Menulisnya P dengan tanda seperti ini, Q. Membacanya jika P maka Q. Nah, begini cara membacanya, jika P maka Q. Lalu bagaimana bentuknya kebenarannya di tabel kebenaran? Maka kita cek P maka Q. Nah, di sini P maka Q bernilai salah hanya jika P benar dan Q salah. Coba kita lakukan. Jika P benar Q benar, maka dia benar. Jika P benar Q salah, maka dia salah. Jika P salah Q benar, maka dia benar. Jika P salah Q salah, maka dia benar. Jadi hanya bernilai salah jika P benar dan Q salah. Di sini saya lingkari perbedaannya. Jika P dan Q bernilai benar hanya jika P benar dan Q benar. Untuk P atau Q hanya bernilai salah jika P salah dan Q juga salah. Untuk jika P maka Q bernilai salah hanya jika P benar dan Q salah. Ini untuk implikasi. Lalu implikasi ini dapat diubah menjadi beberapa bentuk. Di antaranya, misalkan kita punya P maka Q, khusus untuk implikasi ya, ini untuk implikasi. Jika kita punya P maka Q, maka akan bisa diubah menjadi beberapa bentuk yang bernilai sama. Yang pertama yaitu Q, maksud saya bukan bernilai sama, tapi beberapa bentuk dari P dan Q. Berbeda maknanya, tapi dari P maka Q atau dari implikasi ini bisa dibentuk implikasi lain, yaitu Q maka P. Ini disebut converse. Ingat, nilainya tidak sama, tetapi dia masih kita bisa membentuk implikasi lain dari implikasi P maka Q. Nah, yang kedua, ini kita memanfaatkan ingkaran atau negasi di awal tadi, maka kita bisa mendapatkan negasi P, negasi tanya seperti ini, atau ingkaran ke negasi Q. Ini disebut inverse. Lalu yang ketiga, ada negasi Q maka negasi P. Ini disebut kontraposisi. Nah, lalu dari ketiga bentuk implikasi ini, mana yang memiliki nilai kebenaran sama dengan P maka Q, yaitu negasi Q maka negasi P. Jadi nilai dari P maka Q sama dengan negasi Q maka negasi P, atau kontraposisinya. Jadi sama bentuknya. Dari P maka Q ini bentuknya sama dengan kontraposisinya. Oke, lalu bagaimana cara penarikan kesimpulan? Jadi bagian ketiga, bagaimana cara penarikan kesimpulan? Cara penarikan kesimpulan sendiri ini ada 3 macam, atau biasanya dinamakan modus ya. Yang pertama yaitu namanya modus ponen. Modus ponen di sini cara pengerjaannya seperti ini. Misalkan kita punya premis 1 dan premis 2, di mana premis 1 itu berbunyi P maka Q, dan premis 2 nilainya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q.
Karena P maka Q kita punya P, jika P maka Q maka kesimpulannya adalah Q. Lalu yang B atau yang kedua namanya adalah modus tollens. Misalkan kita punya premis 1 di mana premis satunya berbunyi P maka Q, dan premis 2 yang berbunyi negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Ini modus tollens. Yang ketiga yaitu modus maksud saya, maaf, yang ketiga tidak pakai modus, ini langsung silogisme. Yaitu misalkan kita punya premis 1, nah premis 1 itu adalah P maka Q, dan premis 2 di mana premis 2 itu adalah Q maka R kecil maksud saya, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, di sini terlihat kenapa hanya yang silogisme yang bentuknya tidak sendirian seperti ini, karena yang silogisme dia tidak ada kalimat yang sudah diketahui atau pernyataan yang sudah diketahui kebenarannya. Ini sudah diketahui kebenarannya, ini juga, tapi dia masih dalam bentuk premis. Jadi kesimpulannya juga masih dalam bentuk premis. Nah, lalu langsung saja kita ke contohnya. Misalkan diketahui beberapa premis sebagai berikut. Jika saya rajin, maka saya akan lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya akan mendapat hadiah. Lalu saya tidak mendapat hadiah. Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah, pertama kita harus mendata premis-premis tersebut atau menamainya. Misalkan saya rajin itu sebagai P, lalu saya akan lulus ujian itu sebagai Q, lalu saya tidak mendapat hadiah, kita pakai saya mendapat hadiah saja, mendapat hadiah sebagai R. Kita tulis dulu masing-masing premis tersebut. Dari premis 1 bunyinya, jika saya rajin maka saya akan lulus ujian, maka jika P maka Q. Kita tulis seperti ini. Lalu premis 2 bunyinya adalah, jika saya lulus ujian maka saya akan mendapat hadiah, maka Q maka R. Nah, lalu premis 3 saya tidak mendapat hadiah. Nah, di premis 3 ini karena R-nya itu adalah saya mendapat hadiah, jika dia bunyinya saya tidak mendapat hadiah, maka dia bunyinya negasi R. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari premis 1 dan 2 berdasarkan silogisme kita bisa menyimpulkan apa? P maka R. Kita dapatkan ini. Nah, dari kesimpulan premis 1 dan premis 2 dan premis 3 kita bisa mendapatkan apa? Berdasarkan modus tollens, kita bisa lihat modus tollens kembali. Jika kita punya P maka Q dan premis selanjutnya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Di sini kita punya P maka R dan kesimpulannya selanjutnya adalah negasi R, maka hasilnya adalah berdasarkan modus tollens, maka hasilnya adalah negasi P. Dimana P tadi adalah saya rajin, maka kesimpulannya adalah karena ini negasi. Nah, ini kesimpulan sederhana, hanya satu contoh soal karena keterbatasan waktu. Mungkin contoh soal yang lain akan saya bahas di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan like, komen, jika ada kritik, dan tentunya subscribe untuk mendukung channel ini agar kemudian bisa menjadi channel yang bermanfaat, tempat belajar bagi semua orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.